menyampaikan materi terkait dengan bagaimana implementasi dari Permenpan 20 tahun 2022 yang tadi disampaikan oleh Ibu Esti. Untuk mengefektifkan waktu, langsung kita berikan kesempatan kepada Pak Adi Kagadera untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Asri, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya lebih baik turun ini karena yang akan saya paparkan adalah apa yang akan Bapak Ibu lakukan nanti ketika di desk, ketika di meja. Saya akan bicara mengenai konsep dulu. Konsep mengenai apa yang akan kita lakukan di desk. Saya anggap Bapak Ibu sudah ada keputusan, sudah ada data passing grade dan berapa yang akan diusulkan untuk kuota sudah fix gitu, sehingga nanti inilah yang akan kita lakukan ketika di desk. Desk akan dilakukan setelah paparan dari Dikbud. Dikbud nanti ada dua, pertama saya untuk konsep, lalu yang kedua untuk aplikasi. Di aplikasi nanti Bapak Ibu sudah dibantu untuk mengenai data-data yang dapat Bapak Ibu operasikan melalui tim operator. Jadi, oke, next slide. Seperti arahan Ibu Sesdijen kemarin pada waktu pembukaan, akan ada perbedaan seleksi ASN P3K Guru tahun 2022 dengan 2021. Tahun 2021, pada tahun 2021, Bapak Ibu membuka formasi di suatu sekolah, lalu guru individu yang terdaftar di Dapodik akan memperebutkan formasi yang telah Bapak Ibu buka. Individu akan berebut formasi ke tempat formasi yang Bapak Ibu buka, sehingga kejadian di tahun 2021 akan ada terjadi pergeseran. Ada orang luar dari sekolah lain masuk ke sekolah di tempat Bapak Ibu yang buka formasi. Guru yang telah mengajar di sekolah asal, jika dia kalah dalam penilaian, mau nggak mau dia harus keluar. Untuk tahun 2022, waktu tahun 2021 orang akan berebut ke formasi. Tahun 2022 formasi akan ditentukan sesuai dengan lokasi individu. Itu perbedaan utama sebanyak 293.000. Berarti masih ada sisa formasi 212.000. Nah, dari seleksi 2021 kemarin ada guru-guru yang telah memiliki nilai di atas passing grade, di atas batasan, di atas nilai ambang batas. Kami Panselnas, Dikbud, Kemenpan, BKN, Panselnas, kami rasa sudah tidak perlu lagi mempertanyakan kompetensi yang 193.000 orang ini, karena dia sebetulnya sudah memiliki nilai di atas ambang batas. Hanya saja mereka ini kurang beruntung. Jadi kalau nilai ambang batasnya 6, beruntung. Jadi kalau nilai ambang batasnya 6, Bapak Ibu buka formasi 2, ada 2. Bapak Ibu buka formasi 2, ada 2 formasi, nilai ambang batasnya 6. Yang ada satu opsi A nilainya 8, si B nilainya 7, si C nilainya 6,5, sudah di atas ambang batas. Yang diterima kan pasti yang 2 tertinggi. Nah, ada si C ini yang nilainya 6,5,
nggak kebagian tempat karena pada waktu itu keterbatasan formasi di sekolah yang Bapak Ibu buka. Sebetulnya kalau si individu itu melamar ke ini 212.000 formasi ini yang sisa ini, mungkin dia bisa diterima. Cuman karena dia pada waktu itu melamar ke sekolah yang anggap saja favorit, sekolah yang memiliki jumlah pesaing yang banyak, akhirnya 193.000 orang ini tidak lulus di formasi yang Bapak Ibu buka. Nah, ini menjadi concern kami, menjadi perhatian kami. Kami maksud saya pemerintah pusat ya, bukan hanya Dikbud. 193.000 ini tidak perlu dites kembali karena dia sudah menunjukkan kemampuannya memiliki nilai di atas ambang batas. Inilah orang-orang inilah yang nanti di DES akan kita tempatkan sesuai dengan pekerjaan, sesuai dengan lokasi kerjanya masing-masing. Kalau selama ini dia honorer di sekolah A, ya nanti formasinya kita taruh di sekolah A. Kalau selama ini dia mengajar di sekolah B sebagai guru IPA, berarti nanti kita taruh formasi IPA di sekolah B. Kita sudah tidak melihat lagi Bapak Ibu punya formasi agama, IPA, matematika, kita udah nggak lihat lagi. Pokoknya Bapak Ibu punya sisa formasi berapa kemarin? Misalnya berapa? Oh, sisa formasi saya hanya untuk guru matematika misalnya. Tapi yang lulus passing grade itu kebanyakan guru bahasa Indonesia. Maka sejumlah itu sisa formasi Bapak Ibu dapat dikonversi menjadi bahasa Indonesia di sekolah tempat di mana guru lulus passing grade ini mengajar. Selama masih ada kebutuhan, ini perlu dicatat ini. Selama masih ada kebutuhan, bukan formasi, kebutuhan. Maksud saya gini, walaupun Bapak Ibu punya formasi, punya sisa formasi, tapi ini ada pengalaman soalnya di daerah mana saya lupa. Dalam satu sekolah, guru bahasa Inggris yang lulus passing grade ada 17. Kebutuhannya sebetulnya cukup 2 orang karena itu rombel sedang lah, tidak kecil, tidak besar, cukup 2 guru bahasa Inggris itu. Tapi yang lulus passing grade untuk bahasa Inggris ada 17. Saya nggak ngerti kenapa kok pemerintah daerahnya, mudah-mudahan bukan di wilayah Bapak Ibu nih. Kenapa kok pemerintah daerahnya guru bahasa honorer bahasa Inggris ditumpuk di sekolah itu? Kebetulan 17-17-nya lulus. Jadi sebanyak apapun sisa formasi yang Bapak Ibu miliki, ya hanya 2 yang ditempatkan di sekolah itu. 15-nya nanti akan dijelaskan mekanismenya setelah slide ini. Oke, ini kita perhatikan ada sisa formasi 212.000 ya. Oke, next slide. Nah, tadi yang saya bilang tahun 2021 Bapak Ibu punya sisa formasi 212.000. Lalu di tahun 2000 untuk pembukaan formasi baru tahun 2022, Bapak Ibu dari BKPSDM kemarin sudah mengusulkan kembali formasi guru untuk yang dibuka tahun 2022, dilakukan di sekitar bulan November kalau nggak salah tahun 2021, sudah mengusulkan kembali formasi sehingga kita secara nasional apabila digabungkan sisa formasi yang 2021 ditambah usulan Bapak Ibu untuk tahun 2022, kita punya formasi 343.000. Harusnya total formasi 343.000 ini kalau kita bandingkan dengan jumlah guru yang telah lulus passing grade yang 193.000, harusnya mencukupi secara nasional.
Nah, namun apabila kita breakdown per daerah, next slide. Nah ini, ada daerah, ini yang warna hijau ini, ada daerah yang memiliki jumlah formasi jauh lebih besar dibandingkan dengan guru yang lulus passing grade. Ada yang kuning, ini daerah-daerah yang memiliki formasi sedikit lebih besar dibandingkan dengan jumlah guru yang lulus passing grade. Lalu ada yang orange ini daerah-daerah yang memiliki formasi sedikit lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru yang lulus passing grade. Lalu yang merah tua ini daerah-daerah yang memiliki formasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru yang telah lulus passing grade di daerahnya. Nah, Jawa Timur itu ada di mana? Nah, Jawa Timur 80% itu memiliki kuota lebih kecil dibandingkan dengan jumlah guru lulus passing grade. 80% daerahnya tidak memiliki kuota yang cukup untuk guru yang lulus passing grade. Nah ini kebetulan wilayah timur beririsan berapa rentet ini. Di atasnya disusul NTB, di atasnya disusul NTT, Sulawesi Utara. Oh ini di atas, oke. Kuning. Ah, ini Sulawesi Utara ini ya 40% daerah, 40% daerah kuotanya masih kurang untuk menyelamatkan guru-guru yang telah lulus passing grade. Harapan kami nanti di meja Bapak Ibu dapat menyelamatkan prioritas satu kami untuk guru-guru yang telah lulus passing grade. Terus gimana ini bagi daerah yang memiliki dalam kondisi yang berwarna merah ini? Bali di mana Bali? Bali. Ini di atas, oke di atas. Ya 50% lah ya. Jadi Sulut dan Bali, oke 50-50. Harapan kami Bapak Ibu dapat menyelamatkan setidaknya guru-guru yang telah lulus passing grade. Nah, nanti bagaimana dengan daerah yang sudah dalam kondisi warna merah ini? Nah ini nanti di DES apabila Bapak Ibu sudah dapat memutuskan berapa jumlah kuota formasi yang ingin diusulkan, seandainya masih kurang, Bapak Ibu dapat meminta penambahan formasi ketika nanti ada di DES. Nanti di DES ada teman dari PKN, dari Kemenpan, dari Dikbud, Kemenq. Jadi ketika Bapak Ibu sudah oke, saya tambah formasi 100 misalnya, langsung aplikasi akan dibuka untuk penambahan formasi 100. Oke, next slide. Nah, inilah amanat Permenpan 20 tahun 2022. Jadi yang pertama, kita ada 3 mekanisme. 3 ini berlaku sekuensial, bukan pilihan. Sekuensial. Jadi yang pertama dulu harus selesai jika ingin yang kedua. Yang kedua harus selesai jika ingin yang ketiga. Ini bukan pilihan ya. Jadi ini urutan, sifatnya urutan. Jadi Bapak Ibu masing-masing di daerah, pertama, formasi itu harus untuk menyelesaikan guru-guru yang telah lulus passing grade terlebih dahulu. Jika Bapak Ibu
masih punya sisa formasi, passing grade-nya sudah habis kan, dan masih punya sisa formasi, maka Bapak Ibu dapat melaju ke tahapan kedua. Nah, inilah yang kemarin Ibu Sesdijen sampaikan, bahwa saat ini seleksi guru ASN P3K tidak lagi dengan menggunakan tes untuk yang mekanisme kedua ini. Tidak lagi dengan menggunakan tes, namun dengan menggunakan bahasanya pengamatan, kesesuaian dalam Permenpan. Bahasa saya observasi, ya samalah itu, pengamatan, observasi, apapun itu. Kenapa kami berpikir, kami mengambil langkah untuk untuk guru kita harus observasi, karena tes itu hanya dapat dilakukan untuk seleksi kognitif, kognisi, kemampuan hard skill, otak. Nah, padahal standar kompetensi guru itu bukan hanya standar kompetensi untuk profesional, namun juga pedagogi, sosial, dan kepribadian. Untuk pedagogi itu harusnya bukan dari tes, namun dari pengamatan, karena pedagogi bersifat psikomotorik dan afektif. Psikomotorik dan afektif. Bagaimana guru tersebut dapat berinteraksi dengan siswa, bagaimana guru dapat melakukan diferensiasi pembelajaran. Diferensiasi pembelajaran itu maksudnya membuat pola pembelajaran itu berbeda-beda terhadap setiap murid, karena murid itu memiliki latar belakang dan kondisi yang berbeda. Ada yang kondisinya mampu secara materi, ini baik dari materi maupun dari kemampuan kognisi. Ada yang mampu, rendah, atau berkecukupan, pas-pasan, dan sebagainya. Guru itu harus mampu, untuk kelompok yang ini saya akan melakukan treatment seperti ini. Untuk kelompok yang kondisinya seperti ini, saya harus melakukan treatment yang seperti ini. Nah, yang kayak gitu itu bukan kemampuan hanya kognitif saja, namun bagaimana cara dia mempraktekkan pembelajaran yang baik di kelas. Nah, sosial, kepribadian itu bagaimana bertingkah laku dan lain sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang bisa menilai hanyalah Bapak Ibu, bukan kami. Kalau kami tes, kalau kami membuat tes, maka yang akan kami dapat, yang akan kami filter adalah orang yang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang tinggi, kognitif, hard skill atau tingkat kemampuan otak yang bagus, kita akan dapatkan jika seleksinya menggunakan tes. Namun orang pintar, orang baik, kognitifnya belum tentu afektifnya baik. Padahal 3 dari 4 kompetensi guru, pedagogi, sosial, dan kepribadian itu dilandaskan dari psikomotor dan afektif. Intinya begini, pendek katanya beginilah. Kalau kita mencari orang baik itu harus kita lihat, harus kita amati, bukan kita tes. Kalau kita tes, kita akan mendapatkan orang yang pintar, belum tentu orang yang baik. Padahal untuk guru itu kita harus memfilter orang yang baik dalam pembelajaran di kelas. Nah, nomor 2 ini itu nanti Bapak Ibu yang akan melakukan seleksinya. Instrumen indikatornya dari kami, dari pusat. Instrumennya dari kami. Lalu yang mengisi instrumen itu adalah Bapak Ibu. Melalui, tentu saja melalui sekolah, ya karena kan kepala sekolah yang tahu kondisi guru-gurunya. Pengawas sekolah,
ini masih dalam pembahasan. Mungkin nanti komite sekolah, dan tentunya tetap ada filter dari Bapak Ibu di Dinas Pendidikan serta BKPSDM sebagai kepegawaian, sebagai kepegawaian. Dinas Pendidikan dan BKPSDM akan tetap ada akun ya, ada akun untuk melakukan penilaian, namun tetap di lapangan dibantu oleh kepala sekolah, guru senior, kepala sekolah, guru senior yang sudah PNS, yang sudah ASN, pengawas, dan mungkin, nah ini masih mungkin, dan mungkin komite sekolah. Instrumennya dari kami. Apakah guru ini baik dalam melakukan pembelajaran di kelas? Bagaimana dia melakukan diferensiasi siswa, diferensiasi pembelajaran? Bagaimana dia menyusun RPP, rancangan pembelajaran dan lain sebagainya? Itu nanti Bapak Ibu beserta tim yang akan melakukan penilaian. Penilaian nanti akan dikirimkan ke pusat melalui sistem online, sistem aplikasi ke kita. Baru nanti kita olah nilainya, siapa guru yang terbaik, memiliki nilai yang terbaik setelah Bapak Ibu lakukan pengamatan, observasi. Nah, untuk dapat melakukan seleksi yang kedua ini, persyaratannya, kondisi yang pertama itu harus habis terlebih dahulu. Kalau misalnya jumlah guru yang lulus passing grade ada 100, jika ada 100 yang lulus passing grade, maka untuk Bapak Ibu jika ingin melakukan seleksi berdasarkan observasi, maka berarti kuota formasi Bapak Ibu harus lebih dari 100. Misalnya Bapak Ibu nanti mengusulkan 150, berarti yang 50 lah. Yang 50 nanti Bapak Ibu lakukan observasi. Tapi yang 100 untuk guru yang telah lulus passing grade. Lalu bagaimana jika guru yang lulus passing grade 100, tapi Bapak Ibu memutuskan saya hanya ingin 50 saja. Berarti seleksi observasi ini sudah pasti tidak mungkin dijalankan. Itu satu. Yang kedua, 50 ini nanti akan kita bagi. Siapa yang bisa lebih dulu ditempatkan atau diangkat. Nah, prioritasnya seperti ini. Satu, itu honorer K2. Itu akan kita utamakan dulu. Yang K2 yang sudah lulus passing grade akan kita utamakan dulu. Kita lihat lagi apakah masih punya sisa formasi. Jika masih, maka honorer negeri ini kita selamatkan. Kita lihat lagi apakah masih punya formasi. Jika masih, maka individu PPG ini akan kita selamatkan. Jika masih ada, baru kita lihat guru swasta ini akan kita tempatkan di sekolah negeri. Jika masih ada formasi, baru lanjut ke seleksi yang kedua, observasi. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi untuk penempatan bagi guru yang telah lulus passing grade dulu ya. Ini yang kemarin kok masih banyak pertanyaan. Dari region-region yang sebelumnya masih banyak pertanyaan. Ini nanti yang P3K, yang passing grade apakah dites kembali? Ini sudah di dalam paparan saya 4 region sebelumnya, padahal sudah di bold diperbesar. Tanpa mengikuti ujian kembali. Karena mereka sudah menunjukkan kualitasnya mereka di tahun 2021 kemarin.
Mereka sudah menunjukkan bahwa nilai mereka sudah di atas passing grade. Jadi tinggal kita tempatkan saja. Oke, pelamarnya yang tadi saya bilang K2 dulu, baru honorer negeri, baru lulusan passing grade, baru swasta. Nah, misalnya K2, di kelompok K2 ini ada 10 orang. Misalnya kelompok K2 ini ada 10 orang. Terus bagaimana membuat peringkatnya? Kita diperingkatkan berdasarkan nilai yang telah mereka dapatkan. Jadi dalam satu kelompok K2 kita buat urutan lagi dari nilai yang terbaik sampai nilai yang terendah. Yang terendah itu tetap udah di atas passing grade. Itu sampai nilai yang terendah kita urutkan. Bagaimana jika punya nilai yang sama-sama nilainya 400 misalnya. Kita lihat 400 itu nilai teknisnya berapa. Bagaimana jika nilai teknisnya sama? Kita lihat manajerial sosiokulturalnya berapa. Kalau masih sama, kita lihat nilai wawancaranya berapa. Masih sama juga, kita lihat. Nanti kita lihat sampai dengan tanggal. Kalau usia kita urutkan sampai dengan tanggal. Tahun, bulan, tanggal. Kalau tanggalnya sama, nanti kita diskusikan. Siapa yang mau ditempatkan duluan? Karena Dapodik tidak ada jam lahir, yang ada tanggal lahir. Oke, next slide. Nah, ini yang tadi saya bilang. Misalnya Bapak Ibu kemarin sisa formasi 2021 ataupun usulan 2022, Bapak Ibu punya formasi misalnya ya matematika di sekolah A. Lalu ada juga formasi IPA di sekolah A. Ada 2 formasi yang Bapak Ibu miliki, entah sisa 2021 atau usulan yang baru 2022. Tapi di sekolah A itu kondisinya tidak ada guru yang lulus passing grade. Nggak ada guru yang lulus passing grade. Berarti nanti di desk, di dalam aplikasi kita sudah menyediakan aplikasi. Ini saya bercanda dulu ya. Saya bercanda dulu. Aplikasi nanti yang akan kita berikan itu saya nggak tahu, teman-teman saya ini memberikan nama SIMPG ya. Ya. SIMPG, SIM passing grade. Padahal ini kan informasinya bukan hanya untuk passing grade ini padahal. Ya terserah lah. Teman-teman udah pada ya ini ada koordinatornya di sini. Di SIMPG itu sudah link dengan aplikasi informasinya Kemenpan. Jadi nanti SIMPG itu ada SSO ID BKPSDM itu dapat di-download langsung digunakan langsung dengan aplikasi SIMPG ini nanti. Jadi Bapak Ibu dari BKPSDM operatornya kan pasti punya akun juga kan, yang biasanya dipergunakan di informasi. Nah ini nanti bisa digunakan juga di SIMPG. Gitu. Ini saya nggak tahu nih, teman-teman Kemenpan kan ada di sini. Ini mungkin baru satu-satunya kementerian yang memiliki aplikasi link langsung dengan aplikasi informasinya Kemenpan. Jadi nanti kita di sini jangan lagi membahas dulu bagaimana tenaga kesehatan saya, bagaimana lain-lain ya. Gitu. Karena untuk merayu Kemenpan memiliki link aplikasi itu susahnya setengah mati itu. Jadi tolong hargai kami, perjuangan kami dan teman-teman Kemendikbud.
Teman-teman Kemenpan ini saya bercanda ya. Oke, Bapak Ibu punya formasi sekolah A, matematika dan IPA di sekolah A, tidak ada guru yang lulus passing grade di sekolah A, maka dari aplikasi nanti yang akan kita lakukan, formasi 1, guru lulus passing grade itu ada di sekolah B dan sekolah C. Anggap saja sekolah B ini guru lulus passing grade guru agama misalnya. Ya. Ini saya ngomong guru B, guru agama untuk menegaskan kembali bahwa agama di sekolah negeri tetap sudah kita perhitungkan. Lalu sekolah C misalnya ada guru bahasa Indonesia yang lulus passing grade. Ya, Sekolah C ada guru lulus bahasa Indonesia lulus passing grade. Oke. Maka yang akan kita lakukan formasi 1 matematika akan kita pindahkan menjadi formasi agama di sekolah B. Ya, entar. Nah, lalu ini penjelasannya. formasi IPA di sekolah A akan kita pindahkan menjadi formasi bahasa Indonesia di sekolah C. Oke. Jadi nanti di DES kita bukan memindah-mindahkan guru. Kita bukan memindah-mindahkan guru. Tapi kita akan memindah-mindahkan formasi sesuai dengan di mana guru itu mengajar. Next slide. Contoh untuk K2 dan honor negeri ya. Di sekolah A ada 4 kebutuhan guru. Misalnya di Sekolah A ada 4 kebutuhan. Ini yang kotak-kotak ini ceritanya kebutuhan. Oke. Bapak Ibu jangan tanya saya ini kenapa kok kotaknya cuma 4 tapi gurunya ada 5. Nanti saya tanya balik ke Bapak Ibu kenapa kok bisa begini. Itu kan pasti ada ya. Pasti ada sekolah-sekolah yang kebutuhannya cuma berapa, gurunya ada berapa total. ASN dan non ASN begitu jumlah, ternyata jumlah gurunya lebih dari kebutuhan. Dari 4 kebutuhan, 2 itu sudah terisi oleh guru ASN. Oke. Ini nggak mungkin kita pindah-pindah lagi, sudah biarkan dia tetap di situ. Lalu ada 1 guru ini berwarna biru lulus passing grade. Berarti nanti slot kebutuhan akan kita pindahkan ke yang biru. Ya, enter. Nah, agar guru yang lulus passing grade ini bisa tetap mengajar di sekolahnya. Bisa terangkat. Kasus sekolah B, kebutuhannya 3, gurunya 5, Dan 3 gurunya ada 5. ASN-nya 2. Berarti yang 2 ini udah di slot, udah nggak mungkin kita otak-atik lagi. Tinggal sisa 1 kebutuhan. 1 kebutuhan ini ternyata diajar oleh 3 guru non ASN. Dari 3 guru non ASN ternyata 2 lulus passing grade. Berarti kan kita harus pilih 1, sisanya kan tinggal 1. Ya, betul. Berarti kita pilih 1, maka akan kita ranking dulu siapa yang paling tinggi nilainya. Sisanya kita masukkan ke dalam keranjang atau waiting list. Yang Ini bahasa cloud, ini bahasanya orang IT ini. Kebetulan yang buatin PowerPoint ini orang IT, jadi dia merasa bahasanya dia sudah familiar oleh orang banyak. Saya sih nggak setuju sebetulnya. Oke, enter.
Nah, yang satu kita tempatkan karena dia memiliki nilai tinggi. Lalu yang satu kita masukkan ke dalam waiting list, kotak waiting list. Yang penting non ASN. Itu non ASN yang dari awal sudah ada di situ, kita nggak tahu itu. Dia tidak lulus passing grade, dia bukan ASN, kan sering terjadi nih. Kebutuhannya 3, adanya 4 misalnya, kelebihan guru honorer. Nah, kalau kelebihan guru honorer dia udah nggak lulus passing grade, udah ya terserah Bapak Ibu lah. Kemarin Bapak Ibu naruh dia di situ kenapa? Kebutuhannya cukup kok. Oke ya. Satu guru lulus passing grade kita tempatkan di waiting list. Untuk sekolah C, peristiwanya sama dengan sekolah B. 3 kebutuhan, 2 guru ASN. Kita peringkatkan dulu mana yang lebih tinggi, enter. Oke, masuk ke 1, dia mulai lebih tinggi, maka yang satunya ke waiting list. Oke. Nah, lalu kita lihat sekolah lain di tempat Bapak Ibu. Kita lihat di sekolah lain tempat Bapak Ibu. Untuk K2 dan negeri, secara sistem kami membuat draft. Ini draft untuk yang waiting list ini, penempatan ke sekolah mananya itu kami baru membuat draft. Bapak Ibu nanti bisa memberikan masukan atau mengolah kembali. Oh, ini jangan taruh sini, ini taruh pas, terserah. Cuman dari aplikasi, daripada nanti Bapak Ibu kerja lagi, kita buatkan draft. Kalau Bapak Ibu setuju ya tinggal approve, kalau enggak ya silahkan pindahkan. Kan bekerja naruh orang satu-satu dengan bekerja memindahkan yang tidak disetujui itu kan lebih mudah, tinggal memindahkan yang tidak disetujui daripada bekerja dari ulang. Dicarikan Nah, kami membuat draft untuk guru K2 dan negeri itu kami prioritaskan harusnya ada di sekolah-sekolah yang radiusnya lebih dekat dengan kota. Tapi karena Dapodik belum memiliki ring geospasial, kemarin pada waktu saya bicara pertama di region pertama, ada guru mendengarkan terus berkomen, loh Dapodik kan ada koordinat, masa nggak tahu sih letak sekolah? Ya kita tahu letak sekolahnya, tahu koordinatnya, tahu, tapi fungsi geospasial itu adalah menghubungkan dari satu sekolah ke sekolah lain sama dari titik jalannya lewat mana, itu kita belum ada. Kalau dari koordinat kita bisa menghubungkan antara satu sekolah ke sekolah lain dengan jarak dengan garis lurus. Garis lurus itu belum tentu bisa berlaku di daerah Bapak Ibu, apalagi di sini ada NTT, NTB, garis lurusnya dekat tapi ternyata harus muter, kan bisa jadi gitu loh. betul. Inilah pentingnya pengetahuan, jangan asal komen. Itu maksudnya geospasial. Kalau koordinat ada di Dapodik, tapi hanya bisa menghubungkan garis lurus, ya kan? Kalau koordinat kartesian itu titik 2,0 dengan 3,4 itu kita tarik garis lurus, kita akan mendapatkan sisi luas segitiga, siku-siku kan gitu kan ya. Itu maksudnya. Nah, karena kita ini membuat draft, maka asumsi kami sekolah yang memiliki rasio kekurangan kecil itu biasanya terjadi di kota besar, di kota aglomerasi kota. Sekolah yang memiliki rasio kekurangan besar itu biasanya ada di pinggir. Biasanya, makanya ini kan asumsi. Contoh rasio kekurangan kecil, Kedibut ini ada sekolah
ada sekolah, kebutuhannya 5. Kebutuhannya 5. Adanya 4. Berarti kan kekurangannya 1. Berarti rasio kekurangannya adalah 1/5. Kecil, rasionya 1/5, 1/5, kecil. Itu asumsinya ada di kota, kekurangannya cuma sedikit. Ini kekurangannya yang di bawah ini, kekurangannya asumsi kami ada di daerah pinggiran. Dibutuhkan 5, kurangnya 3, berarti rasio kekurangan 3/5. Itu asumsi kami ada di pinggir gitu loh. Nah, untuk K2 dan negeri, untuk K2 dan honor sekolah negeri, Pertama kami urutkan dulu di waiting list itu, kita urutkan dulu, oke? Mana yang peringkat terbesar, maka yang terbesar, tertinggi, terbaik. Peringkat tertinggi akan kita tempatkan ke sekolah yang memiliki rasio kekurangan kecil. Enter. Nah, pindah situ. Dicukupkan dulu. Terus kita lihat Bapak Ibu masih punya kuota formasi apa enggak. Kalau enggak, sudah habis kekuatannya, maka guru ini akan mengendap di waiting list, di cloud, di keranjang, jika kekuatan Bapak Ibu habis. Nanti ya kalau ada guru tanya WA, email atau telepon atau apa, kenapa kok yang saya ditempatkan tapi saya ada di waiting list? Loh, tanya ke pemerintah daerah, jangan tanya saya. Aplikasinya dari Bapak, iya aplikasinya dari saya, tapi udahlah daripada saya capek jelasin ini aja udah berapa menit ini saya jelasin ya. Daripada saya capek jelasin, coba tanya ke Pemda. Gitu. Nah, udah ya. Kalau Bapak Ibu masih punya kekuatan, maka orang ini akan kita tempatkan ke sekolah lainnya. Orang yang di waiting list ini akan kita tempatkan ke sekolah lainnya. Next, apa enter? Oke. Oke ya. Next slide. Nah ini contoh kalau misalnya nggak punya kekurangan nggak habis ya, kekuatannya habis. Sekolah A masih sama, formasinya akan kita berikan ke sekolah ke guru yang sudah lulus passing grade. Sekolah B kasusnya sama, yang peringkat tertinggi kita berikan, lalu peringkat yang terendah kita taruh di keranjang dulu, kita taruh di penampungan. Yang C juga seperti itu, yang satu kita taruh yang tertinggi, yang satu lagi kita tampung terlebih dahulu. Oke. Ini ya. Nah, terus gini. Sekuat apapun formasi Bapak Ibu, sekuat apapun formasi Bapak Ibu, namun apabila guru mapel itu sudah berlebih di tempat Bapak Ibu, kita udah gak bisa berbuat apa-apa juga. Contoh secara nasional, permasalahan secara nasional ini ada bahasa Inggris, guru TK, ada prakarya, ekonomi tapi ya masih banyak juga yang kurang. Cuman bahasa Inggris ini menempati posisi tertinggi dengan guru TK. Bapak Ibu punya kekuatan, masih punya kekuatan. Orang yang mengendap di waiting list ini, di keranjang ini, di penampungan ini ada dua. Tapi ternyata hanya ada satu sekolah yang kosong. Hanya ada satu sekolah yang kosong. Ada sih ini, ada yang warna orange ini non ASN dan dia belum lulus passing grade. Tapi di Permenpan itu sudah disebutkan juga bahwa tahun ini tidak ada saling geser individu, baik guru ASN maupun guru non ASN. Jadi keberadaan mereka ini non ASN yang ada di sekolah yang di sini ini, kita
tetap perhitungkan berarti sudah ada gurunya dan dia calon untuk menjadi ASN di sekolah tersebut dengan sistem observasi. Mungkin dia kemarin nggak lulus karena sebetulnya bukan karena sudah tua, Pak. Bukan. Saya nggak setuju ini kalau dibilang ini udah tua nggak lulus, bukan itu, bukan. Malah yang tua itu harusnya. Contoh saya misalnya, contoh aja saya. Sebagai manusia kita harus melihat bagaimana fisiknya dia, apakah mampu bekerja dengan baik. Lalu kita lihat hatinya dia sebagai manusia, apakah jenis orang yang baik atau tidak, hatinya. Lalu kita lihat otaknya, apakah dia jenis orang yang pintar atau tidak. Kebetulan saya jenis orang yang baik. Teman-teman dari Dikbud gak usah pada cengengesan dulu ya. Kebetulan saya jenis orang yang baik misalnya, tapi otak saya pas-pasan, sehingga kemarin pada waktu dites saya nggak lulus. Yang dibutuhkan guru kemarin itu adalah kompetensi sosial dan kepribadiannya, bagaimana pendekatannya ke siswa, bagaimana dia menyayangi siswa, itu harus yang baik. Itu loh. Jadi intinya sih saya bilangnya begini, kalau kita ingin menilai manusia secara komprehensif, baik otaknya ataupun hatinya ataupun fisiknya, kita tidak bisa melakukan dengan tes. Tes itu hanya dapat digunakan untuk seleksi secara cepat, namun belum tentu tepat. Observasi itu bisa untuk menyeleksi secara tepat. Secara tepat kita bisa mengukur motivasi dari observasi. Motivasi nggak bisa diukur dari tes. Bagaimana kalau psikotes? Nah, psikotes itu bisa kita bayangkan. Kita dites pada saat itu saja. Tapi penilaian observasi yang sudah bertahun-tahun lamanya itu membutuhkan waktu yang lama. Saya akan jelaskan nanti observasi nanti setelah ini. Oke ya, jadi nilai dia sebagai guru itu belum tentu tidak layak sebagai guru. Nah, lalu kita lakukan dengan guru ini yang sudah ada di keranjang ini. Oke, enter. Kita peringkatkan dulu mana peringkat yang terbaik. Lalu peringkat terbaik kita masukkan ke dalam sekolah yang membutuhkan. Enter. Nah, satu, ini mau nggak mau tetap harus menunggu waiting list sampai dengan kebutuhan di sekolah-sekolah Bapak Ibu terbuka, entah meninggal, entah pensiun. Iya, ini betul ini. Sampai dengan kebutuhannya terbuka, maka satu orang ini dapat kita lakukan penempatan. Masalahnya di aplikasi kita, bukan masalah, ini aplikasi kita sudah memperhitungkan pensiun sampai 2023. Kita sudah memperhitungkan pensiun 2023. Jadi kemarin tuh di tahun 2022 pensiun, lalu kita tempatkan, itu masih penuh gurunya itu. Masih banyak orang-orang yang di keranjang. Lalu kita buat pensiun 2023 supaya orang-orang di keranjang ini bisa ditempatkan. Lumayan bisa berkurang yang ada di keranjang itu. Nah, artinya begini, nanti Bapak Ibu akan menerima kondisi seperti ini. Kebutuhan di sekolah itu ada 4. Sudah terisi 3. Berarti kan bisa terima 1. Bisa terima 1, tapi kita masukkan 2 orang ke dalam sekolah itu. Nah, itu karena kita sudah memperhitungkan akan ada yang pensiun tahun 2023. Jadi nanti akan ada kelebihan guru di sekolah itu ya sekitar berapa bulan lah,
mungkin selisih 1 bulan, 2 bulan, ya nggak oke, nggak jadi soal lah. Daripada nanti begitu pensiun terus kita cari lagi orangnya mana yang mau ditempatkan, rakor lagi, Mengerikan. undang lagi BKN, undang lagi Kemenpan, ini taruhnya di sini. Perlu apa? Kalau BKN itu ada penetapan kemenangan tahu? DS, ya, digital signature, untuk menyatakan bahwa guru tersebut telah lulus menjadi P3K, keluar nomor induk dan lain sebagainya. Itu panjang lagi waktunya. Udahlah, kita hitung sampai tahun depan pensiun. Nah, sudah tahun 2023 pensiun, tapi tetap aja nanti masih akan ada beberapa orang yang dikeranjang. Namun Bapak Ibu bisa bilang bahwa ini menurut, nanti kita debat data ya. Di meja nanti kita debat data. Ini debat maksudnya dalam arti positif ya. Nggak apa-apa, kita debat data. Enggak, data saya begini, nggak bisa ini begini, harusnya bisa masuk ke sekolah itu. Kenapa kok nggak dimasukkan? Nggak apa-apa. Kita nanti diskusi. Itu. Ini harusnya bisa masuk. Menurut perhitungan saya bisa masuk. Nggak apa-apa. Kita juga soalnya memang ada kekurangan. Kita belum menghitung tugas tambahan. Tugas tambahan yang PP 74, bukan yang tugas tambahan Permendikbud ya, yang PP 74. Uang asek, laboran, pustakawan itu belum kita hitung. Kalau seandainya nanti Bapak Ibu punya perhitungan yang lebih presisi, lebih berdasarkan fakta dan data, itu saya yakin nanti tim di dalam meja itu bisa yang mengurangi orang yang ada di keranjang ini tadi, mengurangi orang yang ada di keranjang yang sudah passing grade itu. Terus yang nanti di desk, yang nanti di meja, bisa kembali ke slide sebelumnya. Coba lagi. Nah, enggak. Next, enter. Nah, terus juga nanti yang di desk sebelum di desk nanti, enter. Ini kan peringkat 1 ceritanya kita taruhnya di sekolah yang atas. Peringkat 2 kita taruh di sekolah yang bawah. Itu draft dari kita, sifatnya draft. Nanti Bapak Ibu boleh untuk tidak. Orang yang ini taruhnya di sekolah yang di sini saja, di bawah saja. Orang yang si A taruh sini, yang B taruh sini. Karena saya tahu kondisinya, gitu kan. Si A ini punya keluarga di kecamatan yang ini, jadi dia lebih baik di sekolah yang ada di sini. Si B itu punya keluarga ada di sini, jadi dia lebih baik ada di sekolah yang ada. Itu kewenangan Bapak Ibu. Jadi untuk memindahkan orang-orang yang ada di keranjang ke sekolah mana yang dipilih, itu nanti bisa didiskusikan. Tapi untuk guru-guru yang sudah mengajar di sekolahnya masing-masing, ya kita tempatkan di sekolahnya masing-masing. Oke, next slide. Slide selanjutnya. Oke. Itu tadi draft yang ada di K2 dan negeri ya. Kalau untuk yang PPG dan swasta, kita buat kebalikannya dari yang honor negeri tadi. Swasta dan PPG itu kan tidak punya sekolah induk. Jadi secara otomatis langsung kita taruh di penampungan ini, di cloud ini. Kita taruh dulu di situ. Lalu kita cari sekolah yang membutuhkan. Kalau tadi K2 dan negeri, itu kita cari rasio kekurangan yang kecil, kan gitu. Rasio kekurangan yang kecil karena anggapannya itu masih ada di wilayah dalam perkotaan. Nah, untuk PPG dan swasta akan kita utamakan di sekolah yang memiliki rasio kekurangan yang besar. Draft dari kami, Bapak Ibu nanti bisa ini kemari ya bebas saja, karena orang ini kita juga nggak tahu mana sekolah dalam mana sekolah luar. Oke, apa yang kita lakukan nanti ketika di desk, enter,
Kita buat peringkat dulu, mana peringkat berdasarkan nilai yang mereka dapatkan. Lalu kita tempatkan peringkat 1 di sekolah yang memiliki rasio kekurangan terbesar. Kebalikannya dari honor negeri dan K2 itu tadi. Coba enter. Jadi kita taruh dulu sini. Yang peringkat 2 juga kita taruh lagi sekolah yang sama, enter. Peringkat ketiga kita taruh di ini, rasio kekurangan kecil, oke. Yang peringkat 4 tetap mau nggak mau harus menunggu di waiting list karena kehabisan kuota. Bukan kuota formasinya Bapak Ibu, mungkin kuota formasi Bapak Ibu masih kuat, mungkin saja. Tapi masalahnya kebutuhan sekolahnya sudah tidak memungkinkan untuk didistribusikan ke sekolah yang membutuhkan. Oke, next slide. Nah, ini observasi. Nah, jika Bapak Ibu sudah habis passing grade-nya, Bapak Ibu dapat lanjut ke mekanisme observasi. Ini yang tadi saya bilang. Baiknya sih Bapak Ibu punya kesempatan untuk mekanisme yang ini. Baiknya seperti itu. Jadi kalau kami sih minta tolong passing grade-nya dapat dihabiskan plus. Ada sisa kuota formasi untuk Bapak Ibu dapat melakukan pola observasi ini. Instrumennya nanti dari kita. Pertama, kualifikasi itu kompetensi teknis sesuai dengan standar kompetensi guru, profesional, pedagogik, sosial, kepribadian. Nah, coba saya tanya. Oke, nantilah. Setelah itu nanti ada kinerja, orientasi pelayanan siswa, komitmen dalam menjalankan tugas. Saya pengen tanya gimana caranya kita bisa mendapatkan nilai orientasi pelayanan dan komitmen dengan tes. Nggak bisa. Kalau dites, pasti orang akan bilang, bagaimana orientasi pelayanan Anda ingin masuk PNS? Saya dulu masuk sini, nggak ada jujur-jujuran aja. Dulu. Sekarang niatan saya sudah berubah. Dulu itu saya disuruh lah untuk menjadi abdi negara oleh orang tua saya. Sebelumnya saya sudah kerja di pokoknya kerja di lembaga, di tempat yang memang saya kejar-kejar dari dulu. Oke. Berarti kan niatan saya datang kan dengan kondisi karena diperintah oleh orang tua, daripada nanti mereka tidak mengakui saya lagi anaknya, lebih baik saya nurut kan gitu kan. Orientasi. Ketika saya ditanya, orientasimu apa pengen masuk PNS? Ya saya jawab, pengabdian kepada negara. Kenapa kamu bilang pengabdian? Ya karena PNS itu adalah abdi negara. Kamu sebelumnya kerja di mana? Oh di sini, digaji berapa? Gaji sekian, oke. Loh, kamu nggak nyesel nanti gajimu di PNS sekian? Jawaban saya loh, ya enggak, kan memang niatan saya mengabdi. Jadi materi itu nomor sekian bagi saya. Terus Bapak Ibu gimana caranya bisa membedakan orang itu bohong atau tidak? Itulah tes, itulah wawancara.
Saya dites waktu itu umur 25 atau 26 pokoknya itulah. Yang yang ngetes saya pun orang yang sudah lebih berusia. Itu aja bisa saya anggap saja bohongi gitu kan. Harusnya kalau pengen jujur ya saya disuruh orang tua saya, selesai, titik. Nah, kalau observasi kita bisa lihat betul orang ini bagaimana caranya dia melakukan pelayanan di sekolahnya, untuk ke siswa. Observasi ini karena gini, observasi ini bukan dilakukan oleh observer yang baru. Ada individu, kita terus tes. Oke, kamu observasi dia. Nah, kalau observernya baru, oke, saya disuruh mengobservasi Anda. Silakan Anda mengajar. Biar saya lakukan pengamatan. Ya kalau gitu dia tahu dia lagi dites. Pasti nanti siswa yang bandel dielus kepalanya. Dia nggak cinta siswa, tetap oh iya jangan nakal ya nak. Dalam hatinya awas habis ini ya. Saya dipantau 2 jam, awas kamu habis ini. Itu nggak bisa. Observasi itu harus orang yang memang sudah kenal oleh si gurunya dalam berapa tahun ke belakang. Dalam berapa tahun ke belakang. Sekali lagi, dalam berapa tahun ke belakang. Itu makanya di Permenpan dibilang yang bisa dilakukan observasi ini adalah guru yang memiliki minimal 3 tahun mengajar. Jadi kalau guru baru setahun, baru 2 tahun itu nggak bisa masuk observasi. Itu maksudnya tes. Harus tes. Cuman bagi guru yang sudah 3 tahun lebih mengajar, itu bisa dilakukan observasi. Kita lihat, karena observasi itu yang dilihat adalah konsistensinya dia. Konsistensinya. Kalau misalnya kita mau saya mau mendekatkan, ada orang mendekati saya, ya toh senyum baru 1 hari, saya nggak tahu maksudnya dia apa. Bisa jadi dia memang mengejar orang tua saya biar cepat dianggap sebagai menantu, kan bisa saja toh. Kalau cuma penilaian sehari 2 hari itu. Bisa saja dia memang mengejar, oh orang ini masa depannya cerah, saya mau mendekatkan diri. Lah, berarti yang dia kejar masa depan, bukan sayanya itu. Saya tahu dari mana kalau cuma sehari 2 hari. Maka ya kan, observasi itu penilaian konsistensi selama beberapa tahun ke belakang. Konsistensi. Dia hari Senin senyum, hari Selasa cemberut, hari Rabu senyum, hari Kamis cemberut, Kamisnya lagi senyum, Jumatnya cemberut. Itu namanya moody. Yang dilihat untuk menilai orang yang belum dia kenal itu nggak akan kena, karena dia tahu dia akan dinilai. Maka itu tadi saya bilang yang menilai ini adalah kepala sekolahnya, guru senior yang memang sudah lama kenal, guru senior, pengawas, dan juga Bapak Ibu di tim birokrat, dinas pendidikan sebagai kepegawaian. Sampaikan passing grade ada 100, oh saya pengen observasi 50, berarti sampaikan ke kita, saya ingin formasi saya 150. Sudah, kunci dulu itu. Passing grade-nya aman, tempatnya di mana, kita distribusikan, lalu Bapak Ibu punya 50 observasi. Dah. Cukup situ dulu. Nanti setelah ini akan ada rakor lagi tersendiri mengenai bagaimana cara kita melakukan observasi. Instrumennya bagaimana, sistemnya seperti apa. Itu nggak akan sempat dengan kondisi pertemuan kita saat ini untuk bicara detail mengenai observasi. Gitu ya.
Lalu next slide. Jika Bapak Ibu masih punya kuota, observasi selesai. Utamakan utamakan K2, honor negeri, itu semua harus yang 3 tahun diangkat dulu semua. Bapak Ibu sudah menghabiskan K2, sudah menghabiskan honor negeri, tapi masih kuat membuka formasi, masih ada sisa kuota formasi, maka masukkan ke tes. Tes ini dilakukan untuk guru di sekolah negeri yang bekerja kurang dari 3 tahun, lulusan PPG, dan guru honorer di swasta. Itu kalau ingin masuk ke sekolah negeri, tes dulu. Memang tes adalah kita hanya bisa dapat orang pintar, kita belum bisa menilai orang baik, kita belum dapat menilai orang baik. Kita dapat orang pintar, kita belum dapat mendapatkan orang baik. Namun kalau orang-orang ini kan orang-orang baru, belum 3 tahun PPG swasta, ini kan orang baru ingin masuk ke dalam sistem sekolah negeri. Karena orang baru, terus kalau kita pengen observasi, mau berapa lama waktunya? Masa yaudah kamu ngajar dulu, saya lihat dulu konsistensi kamu selama 3 tahun ya. Iya, kalau umurnya masih ada. Jadi untuk orang-orang baru kita tidak mungkin untuk observasi. Itu tes, mau nggak mau tes. Oke, next slide. Ini rekap saja. Oke, dah, next slide. Saya rasa nggak usah ini. Oke, next slide. Nah, ini ini layanan ini bisa untuk guru gunakan, bisa untuk Bapak Ibu juga gunakan. Cuman baiknya sih kalau Pemda itu ke kementerian saja. Kalau ini kan yang jawab kan nanti operator ya, tim saya lah ini. Nomor saya bukan nomor yang rahasia. Bapak Ibu bisa nanti ya tanya teman-teman saya apa segala macam. Kalau pemerintah daerah lebih baik sih koordinasinya ke saya. Guru nanti bisa tanya sini gitu. Kalau kebijakan kan nanti kalau ke saya kan lebih enak dibanding kalau ini. Sekalian kalau semakin banyak orang pemerintah daerah yang WA ke saya kan berarti kalau saya dapat WA yang macam-macam kan malah nggak kelihatan, soalnya isinya orang dinas semua. Nanti kan ada satu keselip siapa gitu, kan nggak ketahuan juga toh. Oke Bapak Ibu, dari saya sekian, saya kembalikan ke Pak Asri sebagai moderator. Terima kasih Pak Adika, materi yang cukup menarik ya Bapak dan Ibu. Rasanya sesi tanya jawab sepertinya nggak perlu karena udah jelas banget apa yang disampaikan oleh Pak Adika. Akan tetapi karena masih ada waktu Bapak Ibu, saya buka 2 penanya aja. Cukup ya Bapak. Silakan Bapak yang di tengah terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, saya perkenalkan diri saya. Nama saya John dari BKPSDM Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan arahan petunjuk sehingga teman-teman kita, tenaga-tenaga guru honorer sudah ada tanda-tanda kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Alor, yaitu yang pertama tentang penerimaan guru P3K pada tahun 2021 yang lalu, yaitu pada waktu seleksi administrasi
yang dilakukan oleh Kementerian Dinas Pendidikan itu dia lulus, sehingga yang bersangkutan juga diperkenankan untuk seleksi tes SKD, dan di situ dia juga dinyatakan lulus. Namun ketika dilakukan penetapan oleh BKN, yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus karena dilihat dari administrasinya tidak sesuai dengan Kemenpan 28 tahun 2020, sehingga dia dinyatakan tidak lulus, yaitu karena yang bersangkutan itu berijazah diploma 3, padahal menurut ketentuan berijazah minimal diploma 4 atau sarjana. Oleh sebab itu yang barangkali kami harapkan, barangkali ke depan, barangkali tolong dilihat seleksi administrasinya kembali, sehingga mereka juga bisa lolos seleksi. Karena yang bersangkutan itu sudah lulus tes, minimal di kampung itu darah sudah menetes. Ya, oleh sebab itu barangkali ke depan barangkali ini perlu dilihatkan kembali. Kalau dapat barangkali diikut sertakan juga pemerintah daerah dalam hal ini BKPSDM untuk seleksi administrasi, sehingga kecolongan ini tidak terulang lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak dari Kabupaten Alor. Jangan-jangan sudah syukuran juga ya Pak? Sudah sempat syukuran. Silakan Pak Andika, mohon tanggapannya Pak. Verifikasi administrasi berkas. Karena yang paling tahu kan yang general. Kemarin itu Serdi kedua administrasi pendidikan. kemarin itu memang seleksi administrasi itu by system ya, by system. Dan pemberkasan itu dilakukannya di akhir. Kenapa? Jadi kemarin itu gini, kenapa pemberkasan itu kita lakukan di akhir? Kemarin pertimbangannya seperti ini. Kalau ada yang daftar 1 juta, ada yang daftar 1 juta, formasi yang dibuka 200.000. Nah, 1 juta itu kalau seandainya diberikan kesempatan untuk memverifikasi secara online, yang memang masih dapat dibuat-buat ya, dapat dibuat-buat scanning atau pengakuan, enter segala macam itu, picking di data segala macam. 1 juta itu nggak perlu kita lakukan seleksi administrasi dulu. Begitu yang lulus 200.000, nah barulah 200.000 itu kita lakukan pemberkasan. Kemarin pertimbangannya seperti itu. Jadi usaha kita untuk melihat satu persatu berkas itu hanya untuk guru-guru yang sudah pasti lulus saja. Memang kerugiannya nanti akan ada dari 200.000 mungkin ya 100 orang ternyata tidak sesuai dengan administrasi sehingga harus digugurkan. Tapi usaha untuk memverval itu jadinya tidak perlu 1 juta. Nah, kalau nanti kalau usaha verifikasi administrasi itu dilakukan di depan, berarti kita akan melakukan verifikasi sebanyak pendaftar, bukan sebanyak yang lulus. Kalau yang daftar 1 juta, ya kita melakukan verifikasi 1 juta. Kita lihat berkasnya, kita lihat ijazahnya dan lain sebagainya dan sebagainya. Kemarin itu memang kami ingin mempercepat, udah tes saja dulu. Untuk apa kita capek-capek membuka berkas ijazah, kita capek-capek ngelihat ya itu pemberkasan itu. Jika pada akhirnya orang itu nggak lulus, gitu kan, ngapain? Jadi ya udah tes saja dulu. Tes, ya walaupun tetap ada ya pengakuan dia nanti apakah S1, D3 atau apa ya, itu kan pengakuan ya.
ada pengakuan, dia mengisi biodata diri di aplikasi SSCSN begitu. Dia ngisi, begitu lulus ya, baru kita lihat mana sini berkasnya. Nah, ini ada positif negatif memang, pemberkasan verifikasi itu apakah dilakukan di seleksi administrasi itu apakah dilakukan di awal ataupun di akhir. Nah, untuk besok ini kita lihat di permenpannya. Untuk besok kita lihat di permenpannya. Seleksi administrasi itu akan dilakukan di awal, itu satu. Yang kedua, Pemda ya nanti ya Bapak Ibu ya yang akan melakukan untuk melihat kesesuaian administrasi itu ada di depan. Nah, sehingga nanti begitu udah lulus pemberkasan 100% kalau bisa itu sudah dapat dinyatakan valid. 100% sudah dapat dinyatakan valid gitu. Jadi nanti di Permenpan yang nomor 20 tahun 2022 ini memang sudah disebutkan bahwa seleksi administrasi itu akan dilakukan di depan dan dilakukan oleh panitia seleksi daerah oleh Bapak Ibu gitu. Jadi nanti kita minta bantuan Bapak Ibu untuk dapat menyeleksi terlebih dahulu orang-orang yang sekiranya akan mengikuti seleksi, entah itu observasi ataupun tes. Nah, kecuali satu untuk masa kerja 3 tahun atau tidak, itu tetap kami yang akan melakukan. Karena di permenpannya tertulis 3 tahun, minimal 3 tahun untuk observasi, minimal 3 tahun mengabdi, dan terdata di Dapodik. Ini mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf betul. Kami hanya ingin membuktikan bahwa tingkat kejujuran pengisian itu jadi gini, pastinya akan ada guru yang protes mungkin, atau Bapak Ibu yang bilang orang ini sebetulnya sudah lebih dari 3 tahun, orang ini sebetulnya sudah 5 tahun mengabdi tapi nggak pernah masuk Dapodik, bisa nggak dia ikut observasi? Nah, menurut jadi jawaban di Permenpan nomor 20 nggak bisa. Karena kalau kita sampai bilang bisa, pasti nanti akan kita tanya, oke, buktinya apa? Oh ya, nanti saya akan tanda tangan ini pernyataan bahwa orang ini memang sudah lebih dari 3 tahun. Nah, lalu bagaimana kita membedakan orang yang memang kondisinya sudah 3 tahun lebih mengajar dibarengi dengan surat pernyataan dengan orang-orang yang sebetulnya baru 1 tahun atau 2 tahun mengajar lalu dengan surat pernyataan yang dibuat. Nah, itu kita udah nggak bisa membedakan. Jadi 3 tahunnya tetap kita yang menentukan mana yang bisa observasi, mana yang tidak gitu, karena catatan di Permenpan pun terdaftar di Dapodik. Jadi bukan mengajar saja titik, enggak, mengajar dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun lebih. Nah, itulah acuannya siapa yang bisa ikut atau tidak. Namun nanti untuk pemberkasan kualitatif lainnya, data diri, kompetensi, kualifikasi dan sebagainya, kita akan minta bantuan Bapak Ibu untuk memverifikasi di awal. Ini Permenpan yang baru sudah bicara akan ada seleksi administrasi di awal. Mungkin gitu ya Pak ya. Kan nanti kita minta bantuan. Baik, terima kasih Pak Dika. Jelas ya Bapak dari Kabupaten Alor. Baik, selanjutnya silakan Bapak. Mohon izin dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, BKPSDM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mohon nomor HP-nya Pak Andika. Oke, itu satu. Kemudian yang kedua, Kabupaten Jember
pada tahun 2021 mendapatkan kuota 3.671. 3.671. Kemudian total 1 tahap 2 itu sudah 2.206. Berarti masih sisa ada sekitar 1.400-an untuk sisa tahun 2021. Yang kami tanyakan sebetulnya ada kaitannya dengan yang di sesi pertama tadi, masih terkait dengan anggaran tentunya. Kalau yang tahun 2021 itu 3.671, sebetulnya walaupun dengan tertatih-tatih pemerintah Kabupaten Jember sudah menyiapkan anggaran di tahun 2022 sampai dengan bulan Desember. Yang kami pertanyakan bahwa sebetulnya kekurangan guru di Kabupaten Jember itu 5.000 lebih. Bila mana kuota 1.400 itu sudah dicukupi, kurang lebih sekitar masih kurang formasi adalah 3.500 lebih. Ini yang kami pertanyakan, bila mana kuota itu full sekitar 5.000 lebih, kita usulkan bahwa seperti itu, bahwa tentunya berkaitan dengan anggaran. Dan bila kemudian kita ambil hanya 1.400, berarti 3.500 itu yang sementara ini di Kabupaten Jember dalam tanda kutip terpaksa kami adalah menempatkan atau menugaskan honorer. Di sisi lain dengan Menpan itu adalah sudah tidak boleh seperti itu sampai dengan tahun 2023. Lalu bagaimana kekurangan formasi yang 3.000 sekian? Itu yang menjadi suatu pertanyaan bagi kami sebetulnya. Kemudian yang kedua, penegasan bahwa walaupun tadi sudah disampaikan bahwa formasi tahun 2021 ini juga akan menjadi formasi tahun 2022, itu seperti itu otomatis dalam arti sehingga kami pemerintah Kabupaten Jember di sini itu apa masih perlu juga memasukkan di dalam informasi atau bagaimana seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk cut off kalau tidak keliru saya salah dengar bahwa itu adalah posisi November tahun 2021. Mungkin kalau saya salah, mungkin ini perlu disampaikan lagi. Dan untuk tadi disampaikan itu di antara 3 poin tadi, yang pertama itu adalah yang sudah lulus passing grade. Oh ya, di Kabupaten Jember 1.400 sekian, itu yang data kami adalah sekitar 700 yang sudah lolos passing grade. Jadi ada sekitar 700-an kurang lebih yang tidak lolos passing grade. Dari 3 tadi itu bahwa yang 3 tahun ini yang kami tanyakan itu TMT kapan ini 3 tahun? TMT-nya 3. Kemudian yang terakhir adalah menyambung dari Bapak yang tanya yang terakhir tadi itu integrasi data ya, karena memang Kabupaten Jember juga mengalami seperti itu. Ada 10 orang itu yang ijazahnya itu adalah di 2, dan termasuk juga terakhir jangan sampai terjadi nantinya pada tahun 2022 kami dari BKPSDM dalam tanda kutip untuk Jawa Timur ya, dalam tanda kutip itu dipaksa untuk menandatangani SPTJM bahwa yang bersangkutan itu benar-benar mengajar di sekolah yang bersangkutan. Tapi karena memang kami sepakat pada waktu itu, BKPSDM Jawa Timur menolak untuk itu menandatangani SPTJM. Ini jangan sampai terjadi pada tahun 2022. Karena bagaimana juga pada waktu itu kami sebetulnya BKPSDM tidak tahu menahu tentang bagaimana proses dari awal sampai dengan akhir. Kami hanya menerima hasilnya saja. Mungkin itu saja dari kami, dan penjelasan Pak Andika tadi luar biasa bagi kami, sangat bermanfaat.
Terima kasih, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dari Kabupaten Jember. Mungkin langsung Pak Andika. Jadi kalau Bapak sudah punya gini, pertama Bapak sudah punya 1.400, sisa 2021 plus 2022, saya nggak tahu Bapak mengusulkan berapa. Itu sebetulnya sudah tertera nanti di aplikasi SIMPG nanti gitu. Nah, di aplikasi SIMPG nanti masih bisa berubah nggak? Bisa. Kalau Bapak saya genapkan saja dari jadi 1.500 atau jadi 2.000, monggo Pak. Nah, nanti teman-teman dari Kemenpan akan membuka kesempatan di dalam aplikasi ketika di DES nanti. Terus bagaimana mengenai ini kompleks ini. Satu mengenai keuangan. Saya nggak tahu ya. Begini. Nanti akan ada tim Kemenku ada ya? Ada, oke. Nanti akan ada juga tim dari Kemenku di sini. Bapak Ibu bisa berkonsultasi lebih lanjut per kabupaten nanti kira-kira tren atau outlook 2023 nanti kondisinya seperti apa. Kalau nanti paparan kan paling cuma secara nasional loh. Cuman kalau nanti Bapak Ibu bisa tanya outlook tempat Bapak Ibu per kabupaten, outlooknya tahun 2023 seperti apa. Nah cuma kemarin memang tahun 2020 itu memang ada surat edaran dari Kemenq dan Kemdagri yang ya bisa dibilang telat ya, agak telat. Bapak Ibu sudah melakukan pembahasan RAPBD terlebih dahulu, baru surat itu muncul. Nah, namun di tahun 2000 untuk alokasi yang tahun 2022 surat itu dari Kemenq sudah terlebih dahulu meluncur sebelum ada perhitungan dari RAPBD yang untuk alokasi tahun 2022. Kalau nggak salah surat nomor berapa 104 berapa itu? Yang kedua, surat dari Kemenq yang kedua. Nah, kami berharap, kalau kami sih berharap, tapi nanti detailnya bisa Bapak tanyakan lagi ya dengan teman-teman Kemenq. Kalau kami berharap Bapak Ibu dari pemerintah daerah dapat melihat kembali kondisi potensi keuangan yang sudah diperhitungkan oleh teman-teman dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenq. Mengenai alokasi itu kan sebetulnya kan prioritas ya Pak, karena DAU itu kan umum, slotnya itu kan umum sebetulnya, pasti nanti akan kembali menjadi prioritas daerah untuk apa. Nah disitulah nanti kecermatan Bapak Ibu dan pastinya mungkin tetap harus berkoordinasi dengan para kepala daerah untuk skala prioritas dari DAU yang ada itu nanti bisanya seperti apa itu. Nah, bagaimana jika kita ingin mengusulkan kebutuhan total 5.000? Nah, ini kalau misalnya kekuatan keuangan daerah dirasa tidak memungkinkan, oke, itu nanti akan ada dari Kemdagri dan surat dari Kemenpan juga untuk memperhatikan usulan sesuai dengan kekuatan Bapak Ibu. Dari surat yang pertama, perhatikan usulan agar dapat ditandatangani oleh kepala daerah dan memperhatikan kekuatan Bapak Ibu. Baru setelah itu ada surat edaran kedua muncul untuk memperhatikan peniadaan tenaga honorer pada bulan November tahun 2023. Kan gitu ya. Nah, intinya apa? Nah, ini kalau saya lihat begini, yang usulan memperhatikan keuangan daerah itu kalau nggak salah itu Kemen atau Permen, itu saya nggak tahu di Kemenpan itu satu. Yang kedua untuk peniadaan honorer itu surat edaran, masuk surat edaran masuk itu. Nah, tentunya kita dapat memprioritaskan ya, Bapak Ibu sekarang punya kekuatan berapa
maka berapa yang dapat Bapak Ibu usulkan untuk rekrutmen guru ASN P3K yang tahun 2022 ini? Tetap nomor satu harapan kami passing grade itu diutamakan. Yang kedua, perhatikan untuk yang observasi Bapak Ibu sampai berapa. Itu apakah otomatis tertera di aplikasi? Ya, otomatis. Oke. Nah, terus untuk yang observasi, kalau dia 3 tahun, kan aturannya kan 3 tahun masa kerja ya, 3 tahun masa kerja. Berarti kalau dia berturut-turut mengajar untuk tahun ajaran ini sekarang 2022, 2021, 2020. Berarti kan sebelum pada waktu 2019 itu harus sudah masuk. 2019 tahun ajaran baru, tahun ajaran sekolah, tahun ajaran baru, berarti itu sudah harus ada. Jika dia 3 tahun berturut-turut sampai dengan 2022. Bagaimana jika dia tidak berturut-turut? Nah, bagaimana jika tidak berturut-turut? Berarti dia setidaknya 3 tahun mengabdi di Dapodik. Misalnya dia mengabdi 2022, 2020 hilang, 2021 hilang, 2020 muncul, 2019 hilang, 2018 muncul. Banyak ini guru begini. 2018 muncul, 2016 hilang, 2015 muncul. Nah, kumulatif munculnya itu berapa tahun ya? Berapa tahun ajaran? 3 tahun mengajar, oke, dia dapat diikutkan menjadi peserta observasi. Itu. Dia pernah aktif di tahun 2018. 2019 hilang, 2020 hilang, 2021 hilang, 2022 sekarang muncul lagi. Tapi udah dari tahun 2018. Nah, sistem menghitungnya 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan tahun 2022. Intinya itu. Jadi pengalaman 3 tahun, 3 tahun secara kumulatif, walaupun tidak berturut-turut, tapi secara kumulatif minimal 3 tahun. Cut off 2021 akan kita gunakan untuk bahan perhitungan kebutuhan. Oh, ada tempat di sini, oke, dia diangkat di sini passing grade, diangkat di sini. Nanti ada kebutuhan di sekolah mana, yang guru yang ada di keranjang itu tadi dimasukkan ke dalam sekolah B, di sekolah C itu tadi, berdasarkan perhitungan cut off 2021. Iya, makanya itu. Tapi nanti ketika observasi itu nanti kita lihat data real. Pada waktu observasi dia ini lagi mengajar di mana? Oh, dia lagi ngajar di C. Saat ini data existing, data real, dia lagi ngajar di sekolah C. Ya berarti observasinya akan dilakukan di sekolah C. Guru yang menilai adalah guru dari kepala sekolah menilai adalah guru dari sekolah yang ada di sekolah C. Kenapa? Karena nanti dia akan menempatkan, akan ditempatkan di sekolahnya sendiri, di sekolah C. Gitu. Jadi pelaksanaan untuk melihat kebutuhan kita lihat cut off memang 2021. Tapi untuk melihat pelaksanaan observasi nanti kita lihat data real time. Karena nanti yang di cut off 2021 bisa jadi ada guru yang meninggal, misalnya pensiun atau apapun itu, kita lihat data real time pada saat berlakunya observasi. Pada saat observasi dia ada di mana? Real time yang ada di Dapodik. Ngawi, Kabupaten. Masih dari mana? Mungkin itu Pak ya. Untuk yang anggaran dan kuota formasi tadi, saya memang tidak menjawab dengan begitu jelas, dengan begitu presisi. 38. Mohon izin untuk yang 3 tahun belum ditentukan sampai dengan kapan ya? 3 tahun. 3 tahun masa kerja itu belum ditentukan sampai dengan kapan? Belum ya sampai sekarang? Bukan, 3 tahun kumulatif Dapodik Pak. Ini ngusulkan lagi. Oh, 300. 3 tahun kumulatif Dapodik. 1 aja. 2022 aktif. Tapi masih 2021 hilang. passing grade tapi enggak. 2020 aktif. Passing grade. Belum. 2019 hilang. 2018 aktif, nah itu 3 tahun tuh. Formasinya sudah habis. Iya, coba ini gimana?
Yaitu Dari dinas. maksudnya TMT-nya sampai bulan kapan? Dengan BKD nanti gimana? Enggak, saya nggak bisa bilang TMT. Gini, kalau ada orang TMT-nya 2016, Bisa ada orang tuh TMT 2016, sama juga. 2018-19 hilang, Amat kira juga. 20 hilang, 21 masuk lagi, 22 masuk lagi. Nah, itu belum terhitung 3 tahun, intinya 3 tahun masa kerja. Karena dia on off. Walaupun dia sudah mengajar tidak mudik tahun 2017 misalnya atau 2016 gitu Pak. Jadi dia itu mengajar itu berapa tahun sih? Itu dia mengajar 3 tahun, ya itu kita lihat berarti dia layak untuk observasi. Di Permenpannya pun bukan TMT yang dilihat, tapi 3 tahun di Dapudi. 3 tahun Dapudi. Nah, 3 tahun Dapudi itu bisa bisa. Dan Permenpan nggak ngomong berturut-turut. Formasi yang usulan. Tidak ngomong 3 tahun berturut-turut. Soalnya banyak guru yang memang tidak berturut-turut. Itu makanya saya nggak bilang cut off. Saya nggak bilang cut off. Permenpannya pun nggak bilang cut off. Tapi minta tolong bedakan antara cut off dengan 3 tahun terdaftar. Kalau 3 tahun terdaftar itu berarti on off, dia akan counting ketika on dia akan counting. Nah, countingnya berapa lama? 3 tahun, oke, observasi. Ketika dia counting nggak sampai 3 tahun ya itu nggak dianggap observasi. Itu jadi bukan masalah TMT ya, tapi counting keaktifannya berapa lama? Itu Pak. Ya, cukup Pak. Baik. Terima kasih Pak Andika. Bapak dan Ibu, karena waktu juga yang kita terbatas, kita cukupkan sesi kedua pada siang hari ini, dan kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Andika. Bapak Ibu, Eman itu setelah ini tim saya, Pak Ibnu itu akan memaparkan mengenai aplikasi SIMPD itu tadi. Harap Bapak Ibu, teman-teman operator untuk dapat mendengarkan dengan seksama. Bapak Ibu Kepala BKPSDM ataupun dinas, monggo bisa di sini. di tengah sini dia. Iya, masuk keranjang itu seperti apa? Nah, jika ada pertanyaan lebih detail, ini kita biarkan aplikasi dulu untuk dipaparkan. Saya masih akan ada di sini sampai sama dengan Bu Esti tadi, Kamis malam ya. Bu Esti Kamis malam ya. Bu Esti Kamis malam. Pokoknya Bu Esti pulang, saya ikut pulang gitu. Tapi intinya saya masih tetap muter-muter di ruangan ini, bahkan ketika Bapak Ibu nanti diskusi di desk, saya akan tetap muter-muter di ruangan desk. Nanti seandainya mau ada yang didiskusikan lebih lanjut. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit dari mimbar. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bapak dan Ibu, untuk penjelasan teknis aplikasi PG passing grade oleh Pak Ibnu, mohon Bapak dan Ibu kita semua tetap di ruangan ya Bapak Ibu ya, baik dia kepala dinas maupun kepala BKD dan juga operatornya. Terima kasih. Kita sampai jam 12 Bapak dan Ibu. PG. Iya. Harusnya bisa mengusulkan lebih banyak. Coba nanti dari keuangan memperbolehkan enggak kalau melebihi pagu 40% belanja pegawai itu. Sebenarnya kalau formasi itu dibuka lebih banyak, kan pembekakan belanja pegawainya jadi meningkat ini. Iya, ini diperbolehkan enggak kalau
diperbolehkan ya harusnya dibuka semua itu informasi. Kebutuhan itu jadi informasi semua harusnya. Voy ver hoga, en mi copy kami. Manggarai ya tadi masih. Kalau Kabupaten Timur Tengah Selatan itu di mana? Masih ke sono. Ya, masih beda kabupaten. Nyebrang lagi kah? Itu. Agak pelosok. Saya ada teman terangkat polisi di sana. Katanya pelosok banget katanya kalau harus bisa harus naik kuda katanya. Naik kuda. Jam 12 kayaknya. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya. Mohon sekali lagi mendukung untuk mensubscribe channel ini. Kita akan memberikan informasi lanjutan terkait pengadaan formasi apakah masih bisa ditambah atau Menteri Keuangan mengizinkan atau tidak terkait pembengkakan biaya belanja pegawai. Mohon dukungan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Salam sehat selalu dan bersabar dan berdoa. Terima kasih teman-teman.